Tes 31. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa kanan kiri kita katakan selamat hari Paskah. Engkau sudah dimenangkan. Amin. Haleluya. Hari ini sungguh menjadi hari yang sangat bahagia saudara. Karena tepat 3 hari kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Dia hidup. Membuktikan bahwa setiap kita menjadi umat pemenang, kita adalah umat yang dibebaskan dan dimerdekakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan setiap harinya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Bahkan atas setiap darah yang tertumpah, setiap daging yang Tuhan dicambukkan. Dan kami percaya Tuhan di hari ini Tuhan, Engkau boleh bangkit, Engkau boleh hidup dan kami boleh menjadi umat pemenang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau kami dimenangkan, karena Engkau kami dibebaskan dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiada kata lain yang dapat kami katakan selain kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin angkat setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin tinggikan Engkau, kami ingin muliakan Engkau Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh selamatkan setiap kami. Dengan kuasa salib-Mu Tuhan, membebaskan kami Bapa. Oh Yesus, kami setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan rasa syukur-Mu, rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan. Karena Dia boleh bangkit dan hidup, membebaskan setiap kita. Terus angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian tak dapat
menjadi anak-Mu Tuhan. Kau beri damai dan sejahtera bagi setiap kami. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Engkau boleh bangkit bagi setiap kami. Kau selamatkan kami Tuhan. Hanya bagimu segala pujian dan syukur. Lebih lagi kami tinggikan di hadapan-Mu Bapa. Sama-sama katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
iman kami serahkan kepercayaan kami kepadamu Bapa. Sebab kami tahu Engkau mempunyai hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bebaskan kami Tuhan. Kau menangkan kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami hanya punya Tuhan dalam hidup kami yang dapat kami andalkan di setiap waktu. Walau kami tahu Tuhan terkadang manusia mengecewakan, tapi satu yang kami tahu, Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau boleh mati Tuhan, tapi Engkau boleh janjikan untuk Kau hidup kembali. Dan kami pegang janji itu, kami rasakan janji itu Tuhan sampai detik ini. Dan begitu pula Tuhan saat ini kami percayakan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih lagi kami ingin nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. dahsyat, Tuhan kita hebat, amin. Boleh sapa kanan kiri kita lagi, katakan, Engkau umat yang dimenangkan Tuhan. Haleluya. Kita panggil dia Yesus, anak Allah yang menyembuhkan, menyucikan setiap
Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Kami bernyanyi bagimu Tuhan karena Kau bangkit. Musuh dikalahkan, kami kalahkan musuh Tuhan Yesus. Dan kami akan dibebaskan Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi saudara, 1 menit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dapat silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh perbuatan-Mu sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Tak dapat kami bayangkan, tak dapat kami selami Tuhan.
setiap perbuatan-Mu bagi setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh. Sekali lagi katakan, lebih sungguh katakan, angkat kedua tangan saudara. Sungguh besar pengorbananmu Bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengambil bagian tempat yang terbaik. Kami duduk diam di hadapan Tuhan dan kami telah memuji dan menyembah mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menderita, mati, bahkan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mengajar, mendidik, mengingatkan setiap kami, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, sehingga hidup kami boleh semakin Tuhan pakai menjadi alat Tuhan
di tengah dunia saat ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu. Dan setiap kami yang duduk diam, Roh Kudus ambil alih hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah benih yang baik, yang indah. Yang akan tumbuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala bentuk intimidasi hal apapun, pikiran-pikiran mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan berasal dari Allah kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Puji Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini selamat Paskah. Karena memang kita sudah, hari ini adalah hari kita merayakan Paskah. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya Paskah itu setiap minggu kita rayakan. Kenapa? Ya, yang pertama bahwa Paskah, pengertian Paskah di dalam Perjanjian Lama, ya Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Paskah itu adalah mengingatkan bagaimana bangsa Israel keluar, ya, bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paskah di dalam Perjanjian Baru adalah bagi kita untuk memperingati bagaimana penderitaan kematian Kristus Yesus. Katakan amin. Namun dia tidak tinggal di dalam kubur, tapi dia hidup. Dan itulah satu bukti. Keraguan-raguan, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, hari Jumat kemarin, keraguan-raguan daripada bangsa Yahudi, ya, yang tidak meyakini, mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan dia buktikan keilahiannya, kealahannya ketika dia bangkit dari kubur. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Sebab dikatakan jika dia tinggal di dalam kubur maka sia-sialah iman percaya kita. Jika Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi karena Yesus bangkit maka berbahagia bersukacitalah saudara dan saya. Oleh karena kebangkitan Kristus Yesus memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga pujian tadi dikatakan bahwa segala kutuk, segala dosa sudah ditaklukkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan dikuburkan di dalam kubur dan maut. Dia tidak tinggal di dalam maut tetapi dia hidup dan bangkit. Dan oleh kebangkitan Kristus Yesus meyakinkan saudara dan saya, meyakinkanmu, iman kita tidak pernah kembali dengan sia-sia dan kita letakkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun memimpin hidup kita melihat satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita dengan cepat kita buka Alkitab kita, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas, 1 ayat saja. Di dalam Injil Lukas ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. 2 ayat saudara kasih dalam Tuhan. Saya jemput saudara kita bangkit berdiri, amin. Supaya kita sportif. Sebentar saja, 2 ayat saja kita baca. Ya. Ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata demikian, 3, 2, 1. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Katakan amin. Ia telah. Lukas, kebangkitan Yesus, Lukas 24. Oh, minta maaf saudara kasih dalam Tuhan. Saking sangat bersemangatnya saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita harus bersemangat. Kita harus ekspresikan semangat kita pasca kebangkitan Kristus. Amin. Lukas 24 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Puji Tuhan. Terima kasih saudara koreksi saya. Kita baca bersama 3, 2, 1. Mereka sangat ketakutan dalam menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Katakan amin. Yesus telah bangkit. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ini sebagai satu ayat penghantar supaya kita mengerti, memahami bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kubur, tapi Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Nah saudara kasih dalam Tuhan, yuk mari. Kalau Yesus itu bangkit, banyak pengertian yang Tuhan berikan bagi kita. Nanti saya akan bukakan beberapa poin berbicara tentang Paskah. Karena memang hari ini adalah kita
merayakan Paskah. Maka setiap minggu sebetulnya kita merayakan Paskah. Jadi kalau kita datang dan beribadah ke gereja, mari ekspresikan dari wajah kita, dari penampilan kita, dari semangat kita, dari gairah kita. Sehingga sangat disayangkan sekali jika ada orang-orang Kristen yang berkata bahwa dia adalah sebagai pengikut Kristus, akan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami tentang arti beribadah. Firman Tuhan katakan ibadah itu memiliki kekuatan, katakan amin. Dan Injil itu memiliki kuasa Allah, katakan amin. Itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara kasih, dalam hidup kita ini masih penuh dengan perjuangan hari ini dan ke depan. Ya. Kalau kita tidak garap hati kita, kalau kita tidak garap hidup kita dengan terus membangun manusia rohani kita, agar supaya semakin kuat dan tangguh menghadapi situasi keadaan hari-hari ini yang semakin sulit. Dan juga semakin mengkhawatirkan saudara. Berita-berita yang begitu banyak, saya rasa cukup menakutkan kita. Saudara, saya pernah bersaksi. Saya nggak pernah sangka bahwa ternyata semakin mendekat ketika ada satu peristiwa. Orang gantung diri mau masuk ke kompleks perumahan kami. Dan meninggalkan surat wasiat buat istrinya. Kenapa itu saudara kasih dalam Tuhan? Atau ada juga orang yang stres. Stres sampai dia, maaf kata, karena lupa ingatan siapa diri dia, akhirnya dia telanjang, lari sana lari sini. Ada juga orang yang pada akhirnya dia berbuat untuk melampiaskan segala kesalahannya, dia berbuat kejahatan. Berapa banyak? Dan kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar untuk melihat situasi ini, mari kita belajar dari pokok. Pokok berbicara tentang dari atas. Saudara kasih dalam Tuhan, saya belajar bagaimana saya melihat keluar dari keluarga saya, dari saya sampai ke atas. Firman Tuhan katakan 3 sampai 4 keturunan. Setelah saya lihat 3 sampai dengan 4 keturunan ke atas, saudara kasih dalam Tuhan. Maaf kata, rata-rata semua di atas saya itu, di atas kami itu, orang tua saya ke atas itu rata-rata kawin lebih daripada 1 kali. Kalau sudah meninggal, is oke, gak masalah. Firman Tuhan katakan. Berpisah karena kematian. Bukan karena hasrat keinginan. Maka itu menjadi satu pokok doa saya. Saya berdoa, Tuhan, saya bilang. Saya mau ini harus diputuskan. Supaya jangan sampai turun ke bawah. Saudara kasih dalam Tuhan. Yuk kita belajar, kita lihat. Maka kita sekarang yang hidup ini, jangan kita hanya sekedar memikirkan diri kita, terlampau egois kita. Kita harus memikirkan bagaimana generasi selanjutnya. Kenapa Yesus panggil ke-12 murid? Bahkan kenapa Yesus mengutus para murid? Tujuannya adalah untuk supaya mereka memberitakan keselamatan. Bukan memberitakan tentang hidup, bagaimana hidup, bukan. Tapi memberitakan keselamatan supaya setiap mereka yang hidup mereka tidak hanya sekedar hidup, tapi mereka memikirkan keselamatan hidup mereka, bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah menjadi kehidupan di dunia ini bukanlah menjadi akhir dari satu kehidupan bagi orang percaya, tapi kehidupan di dunia ini sebagai satu sarana bagi kita untuk bertanding mempertahankan iman menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus ketika dari kematian dia bangkit dan dia harus menampakkan diri kepada para murid pada saat itu. Dengan banyak kepada para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Untuk apa? Meneguhkan mereka, meyakinkan mereka. Ini loh, aku yang adalah Allah yang hidup di hadapanmu. Maka apa yang aku sudah sampaikan kepadamu supaya kamu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah keselamatan. Sehingga memikirkan generasi-generasi selanjutnya. Begitu juga saudara dan saya. Kita tidak hanya sekedar hidup. No. Tuhan tidak hanya sekedar ciptakan kita hidup, makan dan kerja, bukan. Kenapa Tuhan Allah pada mula-mula dia menciptakan Adam dan Hawa? Dan
keturunan, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Dudukkanlah. Punya maksud dan tujuan. Yang pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan kutuk dosa itu sampai kepada yang namanya manusia lahir di dunia ini. Oleh sebab apa? Alkitab katakan semua manusia telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Bagaimana supaya manusia mereka selamat kepada sebagaimana penciptaan mula-mula Allah di Taman Eden. Supaya mereka selamat kembali kepada penciptaan mula-mula. Kemudian hilang oleh karena dosa itu. Satu, harus bertobat. Jadi jangan ada seorang pun berkata bahwa saya tidak berdosa. Kutuk dosa, semua natur dosa itu di dalam manusia. Maka sebabnya di dalam diri manusia, kecenderungan daging mereka untuk berhasrat melakukan suatu perbuatan dosa. Satu pelanggaran. Menyakitkan Tuhan. Maka perlu bagi manusia supaya mereka bertobat. Itulah Yesus, sebelum Yesus Kristus datang. Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus katakan bertobatlah. Para murid sampaikan bertobatlah. Supaya apa? Kita tidak hanya sekedar hidup di dunia. Tapi kita hidup di dalam kekekalan sebagai janji Dia. Ketika pada akhirnya Yesus Kristus naik ke surga. Dan sebelum Dia naik ke surga Dia berkata, aku akan datang kembali kepadamu dan menjemputmu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang mengerti katakan amin. Mari kita mengerti ini saudara kasih dalam Tuhan. Makanya tadi, saya pujian tadi itu ya betul-betul membuat semangat saya. Sayang sekali jika orang Kristen tidak sadari tentang hal ini. Berapa banyak kita melahirkan secara jasmani. Berapa banyak orang sebagai Kristen mereka melahirkan anak, putra atau putri. Yang pada akhirnya mereka lari dan meninggalkan iman percaya mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak ajar mereka. Karena kita tidak ajar mereka. Karena kita tidak didik mereka sebagai orang tua. Kita cenderung sebagai orang tua hanya untuk memikirkan bagaimana istri anak makan. Allah tidak hanya firman Tuhan Yesus katakan burung di langit saja Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Dia dandani. Apakah untuk hal itu Tuhan Allah kita tidak menyediakan? Tetapi ketika engkau datang terlebih dahulu, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Yang mengerti katakan amin. Ayo kemo. Anak-anak muda dengar baik. Jangan sampai keadaan yang engkau sedang hadapi saat ini menyurutkan engkau. Tapi justru engkau memiliki satu keyakinan dengan imanmu kepada Kristus Yesus akan menghantarkan kepada apa yang menjadi dambaan dan impianmu. Semakin kuat dan semakin teguh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Dia menjamin hidup kita. Maka ketika kita melangkah, kita yakin dan percaya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi impian kita. Pasti Tuhan genapkan. Sepanjang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Tapi semakin kita menyurutkan diri kita, semakin menurun rohani kita. Semakin jauh hidup kita dari Tuhan, maka akan semakin menjauhkan diri kita kepada apa yang menjadi penggenapan janji Allah kepada hidup kita. Katakan amin. Mari, anak muda, orang tua, siapapun, usia berapapun kita. Faktor usia tidak menjadi penentu kedewasaan rohani kita. Tapi mari, waktu Alkitab katakan waktu yang sudah semakin singkat dan semakin dekat. Yuk, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah saudara. Dia selalu membuka tangan bagi kita. Dia Allah yang membuka tangan bagi kita. Dia mau supaya kita selalu menghampiri Dia. Tapi seringkali kita berontak. Kita turuti keegoisan manusia daging kita. Memang
kita tidak berkata bahwa Yesus bukan Tuhan Allah kita. Dan engkau berkata bahwa Dia adalah Allahmu. Tetapi pemberontakan engkau lakukan ketika Roh Kudus sudah menjamah hatimu. Tetapi engkau tidak berlaku tunduk dan taat kepadanya untuk melakukan apa yang Dia dambakan dengan apa yang Dia inginkan dari hidup kita. Katakan amin. Dan saya percaya kalau anak-anak muda, engkau memiliki satu keyakinan penuh, hidupmu sudah dipegang dan dikendalikan oleh Tuhan Allah kita. Percayalah, Tuhan pasti menuntun hidupmu menuju kepada apa yang menjadi impian hidupmu. Katakan amin. Mari percayalah. Terlalu kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan padaku terlalu. Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk saudara, kita harus sadari ini. Yesus yang sudah menebus hidup kita dari keberdosaan. Dengan apakah kita balaskan, saudara? Mari. Saudara kasih dalam 3 hal mengingatkan kepada saya, kepada kita, jemaat kekasih Tuhan, tentang Paskah. Sebagai satu tindakan refleksi diri kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Saudara yakin Tuhan sudah menyelamatkan saudara? Saudara yakin Tuhan sudah menyelamatkan kita? Amin. Amin. Ini saudara. Tuhan sudah selamatkan kita. Roh Kudus ingatkan 3 hal tentang Paskah sebagai tindakan refleksi diri kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan supaya kita memiliki iman yang progresif, ya, bukan Kristen progresif, tapi iman yang progresif. Artinya iman yang terus bertumbuh. Rasul Paulus katakan bertumbuh dari sehari ke sehari, ya. Jadi tidak ada dalam waktu yang kita habiskan dalam sehari, tidak ada yang tidak kita isi dengan firman Tuhan itu, ya. Semakin banyak kita isi dengan firman Tuhan, semakin banyak kita mengingat mengenang Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak kita bergumul dan berdoa kepada Tuhan, maka itu akan membangun manusia rohani kita semakin tangguh dan semakin kuat. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Dimanapun kita dapat lakukan itu, saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah-tengah rumahmu, lakukanlah itu. Datanglah terus dan bacalah firman Tuhan. Ya. Kenapa orang meninggalkan salib? Kenapa orang meninggalkan iman percaya mereka? Kenapa mereka meninggalkan kekristenan? Kenapa mereka meninggalkan Yesus yang sudah mati disalibkan itu? Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang dekat siapa Yesus. Maka sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, yuk bangun. Baca, renungkanlah firman Tuhan. Kalau memang dari rumah tidak bisa melangkah lagi, well, oke. Tapi setiap minggu, yuk. Saya tidak memiliki motivasi untuk supaya saya untuk hal-hal jasmani, no saudara. Jika saudara menganggap saya sebagai gembala, yang Tuhan pakai sebagai alat
yang ada di samping saudara untuk membawa saudara kepada pengenalan yang benar akan kepada Kristus Yesus. Percayalah, hanya itu tujuan saya. Bukan untuk hal yang lain, saudara. Apalagi saya senang, kita senang supaya bagian bangku-bangku ini penuh dan kosong, betul? Ya. Tapi yuk kita pastikan kita yang di tempat ini. Manusia rohani kita semakin dewasa. Semakin kita mengenal Yesus itu. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita di dalam kesendirian. Dia Allah yang selalu ada di samping kita. Dia Allah yang memperhatikan segala kebutuhan, keperluan dan hidup kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar supaya kehidupan rohani kita bertumbuh, dewasa dan berbuah. Yang pertama, Paskah adalah berbicara tentang pengampunan. Dan pengampunan adalah karya Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Ini. Kenapa Yesus disalibkan? Karena dia mengambil alih pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Dan dosa kita, dosamu, 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 dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kalau sudah diampuni oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Rasul Petrus berkata bahwa hidup kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi melalui darah yang mahal. Yaitu seperti darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Yaitu darah Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Maka Yesus katakan, kita ini bukan lagi hamba, tapi kita sahabat. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar saudara kasih dalam Tuhan. Selain kasih ketika sahabat memberikan nyawanya mati. Kita punya sahabat, kita punya teman. Atau kita punya keluarga dekat. Pernahkah dia memberikan hidupnya, dia mati bagi saudara? Hanya satu, Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Tidak ada hal kebaikan, bahkan yang kita lakukan adalah kejahatan. Yang kita lakukan adalah pelanggaran. Yang kita lakukan adalah mengecewakannya. Yang kita lakukan adalah moralitas yang tidak benar. Tapi puji Tuhan. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia. Dia turun ke atas muka bumi ini. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan dia taat mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Darah yang mahal yang tidak bercela. Itulah darah Yesus. Dan dia telah gantikan hidupmu, hidupku mati di atas kayu salib. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan. Bahwa salib berbicara, bahwa Paskah berbicara tentang pengampunan. Mungkin ada di antara saudara, Pak saya rajin ke gereja. Saya rajin ikut kul. Saya banyak memberikan persembahan. Saya tidak berlaku jahat. Saya suka tolong orang. Tetapi masih ada dendam dan kita tidak mampu dan sanggup mengampuni orang lain. Itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kalau dia Allah yang telah mengampuni dosa kita. Maka kita harus dapat memberikan, harus sanggup dan mampu. Yang berkata bahwa kita sebagai orang Kristen. Harus mampu dan sanggup kepada tahap untuk mengampuni. Dengan tidak memilah besar dan kecilnya. Kitab Roma 12 berkata. Kalahkanlah kejahatan.
dan lakukanlah kebaikan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Bantu saya baca. Ayat yang di depan. Siap-siap nanti. Satu Yohanes 2 ayatnya yang ke-9. Silakan baca Pak Gultom, Pak Siombing di depan itu udah ada. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai dengan saat ini. Mungkin kau berkata, Pak, saya tidak benci orang lain. Saya tidak benci tetangga saya. Tapi kau benci istrimu, kau benci anak-anakmu. Itu adalah satu kejahatan. Untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan manusia rohani seseorang. Sederhana. Mungkin di luar kita dapat berlaku seperti orang yang baik. Mungkin kita di luar dapat berlaku seperti orang yang tidak melakukan kejahatan. Tetapi di dalam rumah, kita tidak sanggup berlaku adil terhadap istri atau anak-anak kita. Kita tidak mengampuni. Kita membenci pasangan kita. Kita membenci anak-anak kita. Kita membenci keluarga kita. Itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Dan orang-orang yang sepertinya adalah mereka di dalam kegelapan. Jangankan masuk ke dalam suatu tempat yang gelap, saudara. Mau masuk saja pun kita sudah takut. Betul? Betul? Apalagi kalau udah masuk ke tempat kegelapan. Siapa yang menuntun? Artinya tidak akan ada yang menuntun. Karena Roh Kudus engkau abaikan di dalam dirimu. Roh Kudus pasti akan selalu mengingatkan kita. Ketika engkau berlaku mau bertindak satu perbuatan yang bertentangan dengan firman, Roh Kudus pasti mengingatkanmu. Mari berbahagia, bersukacitalah. Sebabnya Yesus katakan, jangan khawatir, jangan takut. Aku meninggalkan penolong kepadamu. Dia yang akan ada di dalam dirimu. Dan dia ada di dalam kita. Yang akan menuntun dan memimpin hidup kita. Katakan amin. Itu roh kebenaran, Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus sudah mengingatkanmu, mari jangan abaikan itu. Tapi bertindak, berlakulah seperti yang firman Tuhan kehendaki. Amin. Saudara, itu sebabnya pesan saya bagi kita. Jangan lagi hidup di dalam satu kebencian, amarah, dan sakit hati. Buang semuanya itu, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab dengan jelas seorang anak bungsu, ya, yang dia habiskan semua harta warisan yang diberikan oleh ayahnya karena dia mau pergi dari rumah orang tuanya dan dia habiskan, dia foya-foya. Setelah dihabiskan, timbullah kesulitan di dalam diri dia. Dan dia teringat kepada bapaknya. Itu saya yakin kalau di kisah ini memang tidak dikatakan ada satu pemberontakan. Tapi sejujurnya kalau kita mengerti kemanusiaan kita saat ini, pasti ada satu pemberontakan di dalam diri dia. Kemarin kan gue udah sakiti papaku. Kemarin kan gue udah tinggalkan orang tuaku. Masa gue harus ke sana lagi? Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi Alkitab katakan dia melangkah dan dia datang kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata papanya dia buka tangan. Ayahnya dia buka tangan kepada dia. Dan bahkan dia anak ini dipulihkan. Hal yang sama bagi
Jika ada di antara kita pagi hari ini, mungkin kau berkata, aku enggak layak. Mungkin kau berkata, aku sudah banyak sekali pelanggaran yang sudah kulakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, selama napas ini masih ada, adalah satu kesempatan bagi kita untuk datang dan berbalik kepada Dia, kepada Bapa. Dan kau akan berkata kepada Dia, ampuni aku Bapa, karena sudah sedemikian banyak yang sudah kau habiskan. Seperti seorang anak bungsu ini, ayahnya mengampuninya. Bahkan ayahnya yang terlebih dahulu menyambutnya. Ini adalah satu pengertian bahwa Allah itu selalu membuka tangan kepada setiap mereka. Seperti apapun kejahatan, seperti apapun kelakuanmu, Dia membuka tangan bagi kita. Untuk kita datang kepada Dia dan kita tersungkur di bawah kakinya. Dan menyadari segala keberadaan, keberdosaan dan salah kita. Dan Dia akan pulihkan hidup saudara dan saya. Dengar baik. Si ayah ini bilang, ambilkan pakaian yang terindah, potong domba, kita akan berpesta. Karena anak yang terhilang telah kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Allah saja Dia mengampuni, maka siapakah kita? Kita harus sanggup mengampuni kesalahan orang lain. Kalau saya ajarkan ini bukan berarti saya tidak menjadi pelaku atas apa yang saya ucapkan. Begitu luar biasanya ketika kita dapat melakukan, mengaplikasikan ini. Maka kita akan menjadi firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang merdeka. Tidak akan ada tuduhan kepadamu. Itu sebabnya pagi hari ini, mari datang kepada Dia. Mungkin engkau mengecewakan istrimu. Mungkin engkau mengecewakan suamimu. Mungkin engkau mengecewakan anak-anakmu. Mari selepas pulang dari tempat ini, peluk mereka. Dekap mereka. Doa sama-sama. Bangunlah keluarga. Anak-anak muda, belajarlah. Dari muda engkau dengar firman yang seperti ini. Ini akan membekali, mempersiapkan hidupmu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, pasca ada satu tindakan Allah atas manusia yang jatuh di dalam dosa. Ini berbicara tentang kasih. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tolong bantu saya. Yohanes 3 ayat 16. Dengan cepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Dia bagi saudara dan saya, untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Kepada apa? Kehidupan yang... Maka pengejaran manusia kita bukanlah bagaimana supaya kita membuat kehidupan kita nyaman di dunia ini. Tujuanmu menjadi nyaman di dunia ini, engkau tidak akan pernah nyaman. Sebab dunia ini tidak akan pernah membuat manusia nyaman. Tidak ada satu tempat keamanan yang teraman di dunia ini. Hanya satu tempat yang aman dan nyaman. Duduk dekat kaki Tuhan, katakan amin. Ketika engkau datang kepada Dia, ketika engkau renungkan firman, engkau berdoa, engkau sedang ada di tengah-tengah kerajaan Allah. Engkau membangun hidupmu dengan benar. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita dikasihi? Sejak semula kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Perhatikan, kejatuhan manusia di Taman Eden telah merusak gambar dan rupa Allah atas manusia, sehingga manusia saling menyalahkan. Disinilah muncul ego manusia yang ingin menang sendiri. Saya ingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasihi, saya minta saudara dengar baik.
Ini sederhana saudara. Buktikanlah kualitas kekristenan kita. Kita ini kan sering ikut acara adat-adat Batak, betul ya? Ya, kemarin kan kita habis sama-sama mengantarkan, sama-sama melihat anak rohani kita di tempat ini menikah. Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah yang seperti itu kita lihat betapa egoisnya manusia. Cuma gara-gara tentang makanan. Memang bukan cuma di tempat itu saja acara kemarin. Tapi secara mayoritas. Kalau sudah berbicara tentang makanan. Tentang kampung tengah. Dia nggak pernah pikirin lu mau makan atau enggak. Yang penting gue dapat duluan, gue makan, gue kenyang. Bahkan berlebih. Panitia sudah atur supaya yang makan di adat. Yang makan di nasional. Tapi ada saja bukan 1, 2 yang sudah dapat di sini. Tapi dia mau ambil di atas. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bukan merendahkan. Saya saja, sampai saya berdua saya ingatkan anak-anak saya bilang, kalian harus tegas, saya bilang. Bukan apa-apa. Kalau acara yang punya acara itu kekurangan dan mereka malu, saya pun merasa malu, saudara. Sampai saya naik ke atas, saya ke depan untuk memastikan kalian harus atur baik. Nathan, Anes, Vero, mana Hizkia? Ya, kalian atur baik yang tidak saya sebutkan ya. Tolong kalian bantu. Ya tanyalah sama mereka, ada yang ngumpat lah ya kan. Apa sih ini marah-marah? Lu kamu kan udah dapat makan di bawah. Tahu gak saudara, sampai akhirnya mungkin kalau menurut saya berkisar ada 20-30 orang itu datang karena agak siangan. Itu gak kedapatan makan. Cuma gara-gara kampung tengah. Mementingkan diri sendiri. Apakah itu wujud kasih yang diajarkan oleh Kristus? Kalau Yesus Kristus mati, dia bukan untuk diri dia sendiri. Tetapi bagi semua manusia. Itulah wujud kasih. Bagaimana engkau berkata engkau mengasihi orang lain. Kalau untuk kepentingan makan minum kampung tengahmu saja engkau begitu egois, engkau tidak pikirkan orang lain. Maka jemaat kekasih yang Tuhan kasihi, jemaat GBI-BKP yang ada di tempat ini, maupun yang masih ada di rumah, semoga di dalam iman mereka dengar. Supaya kalau lagi ada pesta, janganlah berlaku seperti itu. Janganlah babungkus. Kasihan yang lain gak makan. Udah macet-macet datang ke pesta, macet-macet 2 jam. Sampai di sana gak dapat makan. Kenapa saudara? Ya haleluya kayak. Ini yang saya sampaikan bukan titipan pesan ya, bukan. Tapi karena memang realitanya itu. Ini kan bicara tentang moral, saudara. Ya. Ini bicara tentang moral. Ya. Jadi kalau ada pesta kita besok, saudara, ya, pikirkanlah tetanggamu. Jangan terlampau egois. Ya. Ayo. Supaya indah dunia ini. Kan firman Tuhan katakan kalahkanlah kejahatan dengan egois. Itu mementingkan diri sendiri, itu kejahatan. Kenapa orang mau bunuh orang lain? Karena dia mau menang, mau mengalahkan. Yesus ajarkan kemenangan yang sejati adalah ketika engkau tertunduk dan engkau menerima salah dan orang lain memakimu, tapi engkau tidak berlaku memaki orang lain. Itulah satu kemenangan. Engkau dapat kalahkan kedaginganmu seperti Yesus, dia mati merendahkan dirinya, tapi kemudian di dalam setelah kematian dia bangkit dan hidup. Itulah kemenangan yang sejati. Amin. Ayo saudara. Kalau sudah dengan sekian ratus jemaat BKP ini bertindak dengan moralitas yang benar, ini akan menggarami dunia ini. Betul Pak Pras?
Maka yuk masuk. Marga Situmorang. Ya, pesta Situmorang. Engkau lakukan hal yang baik, benar. Ingatin. Enggak boleh. Ini kita udah di sini diatur. Kasihan yang punya pesta. Ya, gitu loh. Yang punya pesta bukan orang pengusaha. Kalau yang punya pesta pengusaha kamu mau bungkus 10 kontainer, tapi itu kan juga nggak boleh. Ya, ini kita udah tahu, gitu loh. Aduh, saya terus terang saudara, miris saya, gitu loh. Apalagi dari saya ngomong tuh. Ya, saudara kasih dalam yuk. Kemudian kalau ada pesta. Ya si tepu, ya kan ada pesta si tepu. Ajarkan, didik, ya. Jangan jadi keluarga si tepu, keluarga Aritonang ya kan. Pesungguh dan segala macam si Hombing semua ada di sana. Perbaiki semua halak-halak kita itu. Supaya jangan terlalu memikirin diri sendiri. Egois sekali kau. Ya kan, udah diatur panitia itu. Yang punya pesta sudah stres. Betul nggak? Nggak mudah loh. Nggak mudah loh, kasihan loh. Terus kemudian selesai pesta, tahu nggak? Tetap aja ada yang namanya omongan. Itu loh. Ya itu salah satunya tuh coba. Kalau yang 30 orang ngomong nanti, nggak tahu yang tetangga-tetangganya kan. Kan malu saudara. Itu loh. Ya, yuk. Nanti acara di Ginting. Terus kemudian jadi orang baik dengan lakukan kebaikan. Nggak boleh, jangan, nggak boleh. Ya sudah ada jatahmu. Waduh, udah tinggal masih poin. Oke, baik, puji Tuhan. Tadi poin kedua ya. Ya baik, saudara kasih dalam Tuhan. Saya lanjutkan kembali. Yang di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Firman Tuhan untuk mengajarkan setiap saudara dan saya untuk hidup di dalam kasih Kristus. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Yuk, kalau kita mengasihi, jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, tapi utamakanlah yang lain. Itulah kasih. Mari, yang ketiga, Paskah yang ketiga. Yang ketiga, Paskah berbicara tentang pengorbanan dan penderitaan sebagai wujud kasih Allah. Iya, Yesus Kristus menjadi korban untuk menggantikan saudara dan saya. Penderitaan dan kematian dia harus tanggung di kayu salib. Ini bicara tentang pengorbanan penderitaan. Saudara kasih dalam Tuhan. Apapun mungkin yang engkau anggap sebagai penderitaanmu saat ini. Saya pernah sampaikan dan firman Tuhan katakan bahwa itu tidaklah lama. Hanya apa? Masih ingat? Hanya seketika. Kalau mungkin kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau mungkin keperluan di tengah-tengah rumah tangga kita kurang. Atau kalau mungkin kontrakan kita yang akan mau jatuh tempo. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa semuanya itu tidak akan lama. Hanya seketika. Satu jaminan yang dia berikan ketika kita mencari dia. Dia pasti tambahkan. Itu jaminan loh. Kalau kita tidak meyakini ini, berarti kita tidak sedang percaya kepada yang mengucapkan dan yang mengajarkan. Bukan saya yang ngajarin loh. Saudara jangan lihat bahwa Pak Gembala dan Bu Gembala ini enak-enak aja. Saudara harus lihat satu proses yang harus dilewati. Jadi jangan lihat pada saat terakhirnya ketika saudara melihat ada sosok
yang mungkin saudara anggap, oh berhasil banget gitu ya. Maaf saudara. Tapi saudara dan kita harus belajar bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Itu yang terpenting. Amin. Maka jika kita lihat itu, makin akan memotivasi kita. Oh, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan. Sebab kita masih hidup. Kecuali kalau kita sudah tidak hidup. Enggak ada persoalan, enggak ada masalah. Tapi belajar, lihat. Oh, sampai akhirnya, oh seperti ini, aku harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman ini yang dikatakan, pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Betul-betul firman ini adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudara melangkah, pergunakanlah firman Tuhan ini. Saudara mengambil keputusan, pergunakanlah firman ini. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. 3 hal ini saudara kasih dalam Tuhan. 3 hal ini yang pertama, Paskah berbicara tentang pengampunan, dan Paskah yang kedua berbicara tentang kasih mengasihi. Yang ketiga Paskah tentang penderitaan dan pengorbanan. Tetapi semua penderitaan Ania telah dia pikul di atas kayu salib dan dia gantikan hidup saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kesaksian, saya udah pernah kali ya cerita juga ya. Seorang wanita yang tangguh dan luar biasa. Ya, dia lahir saat masih bayi dan karena malpraktek, sakit dan salah diagnosa, akhirnya sejak dari usia kurang lebih 2 minggu 3 minggu, bayi ini akhirnya buta. Dia tidak lagi bisa melihat sampai seterusnya. Dan luar biasa, di keterbatasan dalam tanda petik penderitaan yang dia alami. Ternyata Tuhan berikan karunia kepada dia. Untuk apa? Yaitu dia menjadi seorang pencipta himne lagu-lagu rohani. Bahkan lebih dari 8.000 himne lagu-lagu rohani yang dia telah ciptakan. Yaitu Fanny Crosby. Dan ada hal yang luar biasa, statement yang dia sampaikan ketika seorang wartawan bertanya kepada dia. Fanny, kalau Tuhan berikan kembali kepadamu satu kesempatan untuk terlahir hidup dan terlahir kembali, apa yang engkau akan minta? Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Dan dia berkata gini, kalau aku diizinkan, jika aku dilahirkan kembali, maka aku akan tetap meminta bahwa aku buta. Dia gak minta supaya dia melihat. Karena apa dia bilang? Karena saya akan sangat berbahagia ketika aku pertama sekali dapat melihat, dan yang kulihat adalah Allahku, Tuhanku, Yesus Kristus. Katakan amin. Dia tidak sesali hidupnya. Dia tidak minta supaya dia dapat melihat. Tapi biarlah aku terlahir kembali dengan buta. Dan ketika kelak aku melihat, dan yang aku lihat adalah Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Saudara kasih dalam Tuhan. Terlalu kasih-Mu ya Bapa, pengorbanan yang Kau beri bagiku. Amin. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara tundukkan kepala saudara. Pejamkan matamu sejenak. Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini. Yesus, dia tidak tinggal di dalam kubur. Tapi dia bangkit dan dia hidup. Dia bangkit dan dia hidup bagi dan untuk kehidupan saudara dan saya. Ingatlah pagi hari ini. Bangkitkan imanmu. Hidupi firman Tuhan. Dan lakukanlah sesuai yang dia kehendaki. Paskah berbicara tentang pengampunan. Dia telah mengambil alih semua dosa dan pelanggaran kita. Dan dia pakukan di atas kayu salib. Dan dia kuburkan di dalam kubur. Selama 3 hari. Namun dia bangkit sebagai satu bukti. Akan kealahan. Yesus adalah Mesias. Juru selamat umat manusia. Kepada barang siapapun mereka yang datang kepadanya. Engkau mengaku dengan mulut percaya di dalam hatimu. Maka engkau diselamatkan. Paskah berbicara tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya kepada barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pengejaran hidup kita adalah hidup kekal. Kasihilah sesamamu. Kasihilah suami atau istrimu. Kasihilah anak-anakmu. Kasihilah semua manusia. Sebagaimana perintah firman Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Paskah berbicara tentang penderitaan, pengorbanan. Yesus telah menjadi korban. Dia ambil semua penderitaan itu. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya. Segala sakit penyakit kita. Telah dia tanggung, dia telah pikul di atas kayu salib. Dan saudara dan saya telah menjadi sembuh. Katakan amin. Pagi hari yakin engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Dari segala sakit apapun. Sakit mental engkau sembuh. Sakit ekonomi engkau sembuh. Sakit tubuh jasmani engkau sembuh. Sakit apapun engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur dan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Dapat kesilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah di Kami BBKP. berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBKP Houston dan Kenari dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu terdapat morning prayer yang diadakan jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom.
Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah 1 jam 9 dan ibadah 2 jam 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Sony Langgigi MTH MPD. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala kul masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi siang hari ini. Kami boleh ada masuk di dalam hadirat-Mu dan kami boleh mengalami kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, ibadah yang pertama ini tidak satu pun kami yang terlewati Tuhan. Engkau telah melawat kami, Engkau telah membukakan mata rohani kami bahwa pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami telah dimerdekakan. Hidup kami telah dimenangkan dari kutuk maut dan dosa. Yang pada saat ini Tuhan, kami hidup di dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa Tuhan. Buat firman yang telah disampaikan pagi hari ini. Biarlah firman itu tertanam Tuhan. Bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh aplikasikan firman itu Tuhan. Untuk menjadi gaya hidup kami orang yang percaya. Orang telah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati hamba-Mu Tuhan. Gembala kami Bapak Pendeta Rudi Sregar. Ia telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan berkati Tuhan. Apa yang pas saat ini sedang dipikirkan. Apa yang saat ini sedang dijalankan dalam pelayanannya. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan Kau mampukan, bahkan umur yang panjang berasal daripada Tuhan. Sehingga pelayanan ini terus Tuhan mengacu, buat jiwa-jiwa itu masuk dalam rencananya Allah, yaitu hidup kekal sampai selama-lamanya. Berkati juga Ibu Gembala Tuhan, yang juga ibadah kedua akan menyampaikan pesan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang sama pagi ini Tuhan, sama juga diterima oleh Ibu Gembala. Terima kasih Bapa, juga kami percaya Tuhan, pada jemaat-Mu pagi hari telah diberkati oleh firman-Mu. Dan kami juga yakin bahwa kami pergi dan pulang tidak sama seperti pada kami datang. Dan kami akan menerima anugerah yang terbesar daripada Allah. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah ditabur oleh jemaat-Mu tepati Tuhan. Berkati dia berlimpah-limpah. Apa yang sedang dia pikirkan dan rencanakan, Bapak, kami percaya Kau buat berhasil. Terima kasih Bapak, kalau sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan melanjutkan ibadah yang kedua. Biarlah hadirat-Mu Tuhan tidak mengurangi dari hadirat yang pertama. Terus penuhi tempat ini. Sehingga ibadah kedua ini banyak jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus.
kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sungguh kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi. Tuhan menyertai seluruh hidupmu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam kiri kanan saudara, katakan selamat Paskah. Dan juga yang kedua, selamat hari